Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bramantya dan saya adalah seorang boiler operator di salah satu PLTU di Indonesia. Oke, seperti yang kita tahu, PLTU adalah pembangkit listrik tenaga uap yang dimana untuk menggerakkan turbinnya yaitu menggunakan uap yang berasal dari boiler. Sebelum saya menjelaskan ketika pada boiler, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana proses pada boiler. Lalu kita dapat mengetahui apa saja sih potensi-potensi bahaya pada boiler dan resikonya. Lalu kita baru dapat mengetahui bagaimana bentuk penerapan K3 pada boiler. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana proses pada boiler. Proses pada boiler itu terdapat proses yang cukup banyak. Ada 5 proses. Banyak kan? Nah, yaitu yang pertama ada boiler gas circuit, boiler fuel circuit, fuel oil circuit, feed water circuit, dan coil circuit. Nah, dari kelima proses ini itu memerlukan waktu yang cukup panjang untuk menjelaskannya sampai selesai karena penjelasan dari tiap-tiap poin ini sangat panjang. Jadi kita sekarang akan membahas proses yang cukup krusial untuk proses boiler yang selanjutnya, yaitu proses starting. Karena jika starting tidak dilakukan, maka proses-proses yang lain pun tidak dapat dilakukan. Oke. Pada proses starting terdapat 2 proses, yaitu boiler fuel circuit dan boiler fuel gas circuit. Untuk boiler gas circuit terdapat 2 kipas angin yang bertugas untuk mengatur flow udara yang berada di dalam furnace di boiler. Dan untuk boiler fuel circuit, yaitu terdapat 3 komponen utama yang bekerja. Terdapat 3 komponen utama yang bekerja, yaitu yang pertama adalah fuel oil, yang kedua atomizing, dan yang ketiga adalah ignitor. Oke, saya jelaskan untuk fuel circuit ini. Jadi mula-mula atomizing akan menyemprotkan udara ke dalam furnace yang berasal dari kompresor. Lalu setelah udara disemprotkan, maka selanjutnya solar atau fuel oil ini akan disemprotkan. Jadi itu ada 2 jalur yang masuk menjadi satu dan disemprotkan bersamaan. Karena solar ini disemprotkan bersama udara agar menjadi partikel yang lebih kecil dan nantinya lebih mudah terbakar. Lalu setelah dua komponen ini masuk ke dalam furnace, selanjutnya akan ada ignitor sebagai pematik pembakaran. Nah, dan proses ini akan berlangsung terus-menerus hingga batu bara yang berada di dalam furnace itu terbakar sempurna. Oke, jadi setelah saya menjelaskan tentang proses starting tadi, kita dapat mengetahui bahaya-bahaya yang mungkin dapat terjadi saat proses starting tadi, seperti mungkin terbakar, terus mungkin tadi cacaran minyak yang dapat membuat kita terpeleset. Itu berbahaya ya, teman-teman. Itu saat proses starting aja. Dan saya telah mendapatkan beberapa data-data dari seseorang yang melakukan penelitian resiko pada boiler. Jadi bisa saya sebutkan dari pertama, yaitu saat langkah pekerjaan firing boiler. Potensi bahaya yang terjadi, pertama, cuaca panas. Resikonya yang terjadi adalah dehidrasi. Potensi bahaya kedua yaitu cacaran minyak dengan resiko yaitu terpeleset. Dan langkah pekerjaan yang kedua adalah pengoperasian peralatan boiler. Dengan potensi bahaya, yang pertama adalah kebisingan dengan resiko tuli
Dan potensi bahaya yang kedua adalah tekanan tinggi dengan resiko ledakan. Dan yang ketiga, potensi bahayanya yaitu kontak dengan pipa uap air yang panas. Dan resiko yang dapat terjadi yaitu luka bakar. Dan langkah pekerjaan yang kedua, yang ketiga maksud saya, yaitu pengoperasian forced draft fan atau gas recirculation fan. Potensi bahaya yang terjadi yaitu adalah kebisingan yang tadi resikonya bisa dapat menyebabkan tuli, dan potensi bahaya yang kedua adalah arus listrik yang resikonya yaitu tersetrum, dan potensi bahaya yang ketiga yaitu adalah tangan terjepit yang resikonya yaitu cedera. Nah, langkah pekerjaan yang selanjutnya yaitu pengoperasian pompa BBM. Potensi bahaya yang dapat terjadi yaitu adalah cacaran minyak. Resiko yang dapat terjadi yaitu tadi terpleset sama seperti sebelumnya. Dan langkah pekerjaan yang selanjutnya yaitu pengisian air boiler. Nah, potensi bahaya yang dapat terjadi yaitu adalah kebisingan. Nah, tadi resikonya sama-sama seperti sebelumnya yaitu dapat tuli. Nah, selanjutnya pengoperasian burner atau pembakar. Potensi bahaya yang dapat ditimbulkan yaitu adalah percikan api, dan resiko yang dapat ditimbulkan adalah kebakaran. Langkah pekerjaan selanjutnya yaitu pengoperasian kimia. Potensi bahaya yang dapat terjadi adalah terkena cairan NaOH, dan resiko yang dapat ditimbulkan yaitu adalah korosi. Dan langkah pekerjaan berikutnya yaitu pengoperasian soot blower. Potensi bahaya yang dapat ditimbulkan adalah bocoran uap air, dan resikonya yaitu luka bakar. Langkah pekerjaan yang terakhir yaitu pencatatan parameter. Potensi bahaya yang dapat terjadi adalah terbentur, resikonya cedera, dan terjatuh serta terpeleset dari ketinggian, resikonya juga cedera. Nah, setelah tadi saya telah menjelaskan proses-proses pada boiler, dan tadi juga membacakan hasil penelitian seseorang tentang identifikasi potensi bahaya pada boiler. Sekarang kita akan membahas penerapan K3 pada boiler. Yaitu yang pertama adalah semua pekerjaan harus ada izinnya. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, dari sisi operator seperti saya, itu harus mendapatkan izin dari Disnaker atau Dinas Ketenagakerjaan. Nah, yang keempat adalah pengecekan berkala alat-alat pada boiler. Dan yang terakhir adalah APD yang sesuai dengan areanya. Seperti yang kita ketahui, APD seperti ini, helm proyek, kacamata safety. Ini adalah overall atau baju yang dapat melindungi kita dari suhu panas juga. Ataupun baju yang dapat terlihat, yang dapat membuat seorang mudah untuk terlihat. Contohnya seperti ini. Seperti ini juga contohnya. Dan juga jangan lupa sepatu safety. Sebentar. Nah, seperti ini contohnya. Sepatu safety. Ya, sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.